Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Seperti biasa rekan trader, saya Amarket datang memberikan analisa buat rekan trader. Kita akan sedikit memberikan informasi, kita akan sedikit memberikan analisa buat rekan trader agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit pegangan sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu, kami selalu datang setiap hari untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba melihat apa saja yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, kita lihat bersama-sama rekan trader. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia rekan trader. Yang terjadi pada pasar hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa keadaan pasar hari kemarin sangat luar biasa rekan trader, di mana untuk indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang signifikan. Pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dirasakan tidak bisa membantu untuk menguatkan dolar Amerika, dan memang esensinya lebih banyak ke dovish. Oleh karena itu dia mengalami pelemahan yang signifikan sampai di level 104.683. Untuk euro angka saham dolar, rekan trader bisa lihat bahwa euro angka saham dolar mengalami penguatan. Dia terbang sampai di posisi seputaran 1.08290, dan hari ini dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk pound sterling, dahsyat rekan trader, politik udah mantap, semuanya udah mantap, sudah ada kejelasan. Pound sterling naik sampai 1.28474 dari kerendahan 1.27. Bagaimana ke gold? Gold sangat luar biasa kemarin rekan trader. Dimulai dari 2363.71, dia bergerak naik sampai posisi 2386, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 2370. Tapi tendensi yang terjadi sempat membuat dolar naik, membuat gold naik akibat pidato, tapi setelah itu dia perlahan-lahan dia mulai turun. Ya, ini biasa, reaksi pasar sangat luar biasa. Nah, sedangkan untuk USD Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Jepang mengalami penguatan yang signifikan dari 161.276 sampai sempat menyentuh level 161.788, walaupun akhirnya ditutup di posisi 161.667. Ini adalah informasi atau data platform yang terjadi di hari kemarin. Nah, sedangkan untuk hari ini kita akan membahasnya, tapi seperti biasa, mari kita lihat dulu tema harian kita. Seperti yang telah rekan trader saksikan di tampilan layar ini, bahwa tema harian kita adalah pasar menantikan rilis data inflasi Amerika. Nah, ini data yang sangat penting rekan trader, karena kalau rekan trader lihat nanti ya, pada pukul 19.30 itu akan dirilis data inflasi Amerika. Rekan trader bisa lihat dengan jelas. Nah, di sini data inflasi Amerika akan dikeluarkan nanti pada pukul 19.30, dan kita bisa lihat ya, awalnya mungkin dari 13.30 akan ada PDB dari Inggris, habis itu data inflasi dari Jerman, dan 19.30 akan ada data inflasi. Kita lihat di sini bahwa data inflasi, data inti diperkirakan 0,2%, ya, sedangkan untuk data tahunan ya, tahunan inflasi sebesar 3,1%, ya, diperkirakan dari sebelumnya 3,3, dan data untuk IHK bulan Juni ini diperkirakan 0,1% dari 0,0. Ya. Selain itu juga akan ada klaim pengangguran. Klaim pengangguran diperkirakan akan sedikit mengalami pelemahan dari data sebelumnya sebesar 238. Nah, ini akan menjadi suatu yang sangat penting buat pasar, karena data-data yang dikeluarkan ini akan menjadi acuan untuk The Fed dalam ya, merumuskan pemangkasan tingkat suku bunga lagi. Kita tahu bahwa tingkat suku bunga masih tetap di atas 2% dan akan diusahakan sampai 2%. Dengan data-data yang dikeluarkan ini akan semakin memberikan pengaruh terhadap The Fed, dalam hal ini Jerome Powell, untuk menentukan pemangkasan tingkat suku bunga kapan dilakukan. Kita tahu kemarin Jerome Powell sudah melakukan statement setelah kemarin bertemu dengan DPR di Kongres, dan pada hari yang kedua dengan jelas
Setelah hari pertama memang dibilang bahwa agak dovish, tapi tidak tahu bahwa kapan akan dikeluarkan. Nah, setelah hari kedua, dengan jelas Jerome Powell bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan tapi secara terstruktur. Terstruktur dalam hal ini bahwa dia, dalam hal ini The Fed, akan melihat data-data lainnya sebagai acuan untuk pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Kita tahu apabila pemangkasan tingkat suku bunga, ya mau tidak mau pasti dolar Amerika akan mengalami pelemahan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa data ini sangat-sangat harus diperhatikan. Karena data inflasi ini merupakan salah satu data yang menjadi acuan tingkat inflasi yang terjadi di Amerika, sehingga bisa dilakukan untuk melihat kapan pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan. Kita tahu bahwa pemangkasan tingkat suku bunga diperkirakan pada bulan September nanti. Tapi pasar juga memperkirakan bahwa The Fed akan 2 kali mengadakan pemangkasan tingkat suku bunga. Yang pertama pada bulan September, dan yang kedua pada bulan Desember. Ini menurut perkiraan pasar, tapi The Fed yang menentukan. Oleh karena itu, apabila terjadi 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga, ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mata uang lainnya yang punya hubungan korelasi dengan dengan dolar Amerika, karena dengan pemangkasan tingkat suku bunga maka dolar Amerika mengalami pelemahan, sehingga membuat aset atau pasangan mata uang tersebut akan mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu, kita akan melihat sampai data-data ini dikeluarkan, dan kita akan melihat data yang dikeluarkan ini menjadi acuan untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed yang direncanakan pada bulan September nanti. Oke rekan trader, demikianlah tema kita, dan seperti biasa kita akan langsung masuk di analisa teknikal. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika seperti biasa rekan trader, kita lihat indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya bisa dilihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Dia mengalami bullish rekan trader. Nah, ini dia. Sempat jatuh tadi sampai di 104.595 karena mengalami bullish. Saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan bullish juga ini masih sangat besar. Dan dia bisa terbang kemungkinan besar sampai di level ketinggian maksimal itu di posisi 104.747. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa lebih tinggi lagi sampai di 104.828. Ya, hati-hati, pelemahan juga bisa terjadi. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa dia ini akan mencoba bergerak dari titik paling terendah menurut saya rekan trader, 104.595 sampai 104.747. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai posisi ketinggian yang paling maksimal di posisi 104.828. Bagaimanakah euro angka saham dolar rekan trader? Kita lihat bersama-sama untuk euro angka saham dolar. Untuk euro angka saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada euro angka saham dolar hari ini sangat luar biasa, dan euro angka saham dolar mengalami penguatan yang signifikan. Saya masih memprediksikan bahwa dia ini akan bisa naik juga sampai posisi yang paling tertinggi rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa dia bisa naik sampai posisi yang paling tertinggi di seputaran 1.08488, tapi hati-hati juga pembalikan arah rekan trader. Pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi di posisi 1.08211. Oleh karena itu arah pergerakannya level paling tertinggi di posisi 1.08488 sampai 1.08211. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling saat ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Dia masih bisa naik lagi, tapi sudah tidak terlalu tinggi lagi. Siap-siap pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa kenaikan dia paling maksimal itu di posisi ini maksimal sekali rekan trader, 1.28836. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh. Dan saya memprediksikan
dia bisa jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.28336. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Nah, sampai sini ya. Ini menurut analisa saya. Bagaimana untuk gold? Nah, ini dia. Kembali lagi untuk gold. Arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Dia akan mencoba sampai level ketinggian maksimum. Ya. Saya bisa bilang bahwa gold ini punya peluang sangat besar rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai level ketinggian di posisi 2390.32. Hati-hati, pembalingan arah bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke posisi semula di posisi 2371.88. Nah, ini dia ya. Ini arah pergerakan. Kalau saya malahan saya bilang 2400 bisa dicapai, tapi saya berpikir 2390 merupakan nilai yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Menurut analisa saya, dia masih mempunyai tendensi yang kuat untuk bullish. Saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan bullish paling tertinggi menurut saya itu di posisi seputaran, nah disinilah menurut saya ya. Nah, 161.828, tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi terendah di posisi 161.430. Ini dia. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah analisa. Ingat, pada pukul 19.30 di saat rilis data inflasi, harap diperhatikan oleh rekan trader karena data ini sangat-sangat bisa membuat pergerakan pasar yang penuh dengan goncangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.